Selain dua pertarungan gelar di UFC 311 kemarin, satu pertandingan lainnya sebenarnya juga merupakan satu bentrok yang menarik, meskipun akhirnya tidak berlangsung sampai menghabiskan keseluruhan ronde. Alex Poatan Pereira duduk di pinggir oktagon untuk menyaksikan dua petarung yang keduanya telah pernah dihajarnya habis-habisan, antara Jiri Prochazka melawan Jamal Hill, yang dimenangkan oleh Prochazka di ronde ketiga dengan mencetak kemenangan KO. Dari kemenangannya ini, Samurai Ceko kini meraih dua kemenangan beruntunnya, setelah sebelumnya dikalahkan oleh Pereira dengan tendangan mengenaskan ke arah kepala. Namun di pertandingan kemarin, nasib Jamal Hill tidak ada perubahan, yang hanya menjadi bulan-bulanan lawannya dari bulan ke bulan, setelah menerima kekalahan mengenaskan dengan berlumuran darah untuk segera diberi obat merah. Dan dari kemenangannya ini, Prochazka memberikan sambutan menantangnya kepada sang juara divisinya, yang telah dua kali mengalahkannya ketika berbicara di oktagon selepas kemenangannya, dengan mengatakan bahwa dia kembali ingin menantang Pereira untuk acara trilogi di antara keduanya. Dan tak butuh waktu lama bagi Pereira untuk membalas teriakan dan jeritan dari Prochazka. Sang juara kelas berat ringan langsung mengatakan melalui ESPN MMA bahwa Poatan tentunya siap dengan trilogi pertarungan setelah dia berhasil melewati Ankalaev yang rencananya akan digelar pada tanggal 8 Maret mendatang. Aku siap melawan siapapun, tidak peduli siapa orangnya. Sekarang saatnya untuk Ankalaev, dan aku akan melawan Ankalaev. Namun setelah pertarungan ini, jika semuanya berjalan dengan baik, kami akan memberi kesempatan kepada Jiri untuk pertarungan trilogi. Di sisi lain, Dana White sendiri dalam acara konferensi pers pasca UFC 311 juga telah mengetahui panggilan trilogi ini, dan menurutnya sang CEO UFC tersebut bahwa dia juga masih menginginkan untuk melihat apa yang akan terjadi nanti di bulan Maret. Apakah Pereira masih mampu untuk yang kali ini melewati Ankalaev? Meski menurut White kembali bahwa orang-orang mungkin sudah tidak ingin melihat pertempuran trilogi ini. Islam Makhachev yang di pertandingan terakhirnya kembali berhasil mempertahankan gelarnya setelah menaklukkan lawan pengganti Renato Moicano dengan durasi waktu lebih lama memakan satu biji durian. Akhirnya juga turut kecewa melihat kegagalan rekan setimnya dari kampung halaman yang sama, Umar Nurmagomedov, dengan kekalahan keputusan mutlak dari juara bertahan divisi kelas bantam Merabdivashvili. Meski demikian, bagi Islam, kekalahan Umar ini sama sekali tidak akan mengubah jalan karir rekannya tersebut, dan malahan dengan usia Umar yang masih tergolong muda, sang juara kelas ringan ini sangat yakin jika Umar akan kembali menggempur lawan-lawannya dan tampil sebagai juara di kelas bantam. Keyakinannya ini dilontarkan Islam Makhachev di saat acara konferensi pers dengan mengatakan, Honestly, it was hard. I tried to warm up, but I still watching all fights, you know, and make me, of course, make me a little bit sad. But Omar looking good, you know. Omar still young, still hungry, you know. He have time because he still young. He makes some mistakes, you know, in this fight. And Merab did his job very well, and they have close fight. You know, Omar not take some damage. He landed good shots, but it's okay. He broke his arm also, and 100% I think he will come back because he young, still hungry, and he's gonna be UFC champion one day, inshallah. Ya, dari komentar Islam ini memang merupakan satu hal yang masuk akal. Di samping Umar masih tergolong muda, pesaing di kelas bantam ini juga memiliki kemampuan yang sebenarnya cukup matang, asalkan staminanya bisa menantang untuk menjadi pemenang di masa yang akan datang. Pesaing lainnya di kelas ringan yang hingga kini juga belum terkalahkan, Paddy Pimblett, sama sekali tidak terkesan melihat keputusan cepat yang dilakukan Renato Moicano setelah Islam Makhachev melakukan kuncian leher di es untuk menyerah di UFC 311. Pimblett yang saat ini masih berada di peringkat ke-13 kelas ringan UFC menilai keputusan untuk menyerah dari kuncian Islam Makhachev itu merupakan satu tindakan yang terburu-buru, yang seharusnya menurutnya Moicano bisa bertahan lebih lama lagi, yang mungkin menurut Pimblett hingga dipastikan lehernya patah, barulah layak menyerah hingga yang dibawa pulang tinggal arwah. The Paddy menggugah reaksinya di saat serangkaian serangan terakhir Makhachev di akhir pertarungan itu.
sambil mengumpat pesaing Brasil tersebut karena tidak menggunakan perisainya. Oh ja, Amerikaner aan de weg is bij ook. Dus ik heb eens nek. That's over. Ah, you fucking tap that quick, Renato. Go asleep, lad. Go out on your shield. I fucking hate that, you know. You're in a fucking choke, lad. You're not gonna snap your neck. Go asleep. Second straight win by Dars, lad. That was too easy. It was like, yeah, give him the sub, lad. I thought that Renato would put up more of a fight than that, lad. Umar Nurmagomedov yang sebelumnya sebagai pesaing yang tak terkalahkan dari 18 pertarungan profesionalnya, akhirnya UFC 311 merupakan satu bencana besar baginya setelah gagal meraih gelar. Umar juga akhirnya tercoreng dari rekor tak terkalahkannya. Umar juga mengungkapkan setelah pertarungan jika dia mendapat cedera tangan di saat pertarungannya dengan Merab berlangsung di acara kemarin. Namun menurutnya dia tetap berupaya bertahan dari cedera tersebut hingga pertarungan berakhir. Dan hasilnya dari kemampuannya ini yang bertahan dengan menghabiskan keseluruhan ronde. Pertarungannya ini dijadikan kandidat sebagai pertarungan terbaik di tahun ini, yang berlangsung sangat kompetitif melawan Dvalishvili. Untuk pertama kalinya dalam karirnya, Nurmagomedov akan berusaha bangkit dari keterpurukannya nanti di dalam oktagon. Setelah wawancara singkat pasca pertarungan dengan Joe Rogan, Nurmagomedov menjelaskan kesimpulan awalnya tentang bagaimana UFC 311 berlangsung. Selain juga, Umar menyapa para pendukungnya lewat satu unggahan Instagramnya baru-baru ini dengan mengatakan, "Tidak ada alasan, insya Allah aku akan menjadi juara, yang lain tidak penting, segala puji bagi Allah dalam situasi apapun, dan aku tidak merasa kalah di dalam pertarungan ini. Bahkan jika seluruh dunia mencoba meyakinkanku sebaliknya, aku akan mengatasi cederaku dan kembali beraksi, insya Allah." Beginilah satu untayan kalimat yang disusunnya dengan perasaan keyakinan yang kuat jika Umar menolak dari hasil pertarungannya melawan Merab yang menurutnya merugikan atas namanya. Di luar dari penolakan Umar dari hasil keputusan kemarin, namun dari segi potensi yang hingga saat ini masih ada padanya, Umar hanya tinggal secuil peningkatan lagi melalui staminanya untuk menjadi penguasa di divisinya. Dan setelah ini didapatkannya dengan usia yang masih muda, Umar sangat diyakini mampu mengabri obrak divisi kelas bantam suatu saat nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.